Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Smart People. Senang sekali jika saya diberi kesempatan untuk berbagi kasih di dalam acara Street Justice saat ini. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui lewat beberapa kesaksian-kesaksian. Untuk itulah saya boleh diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kesaksian di acara ini. Untuk itu kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, mengucap syukur terima kasih semua oleh karena kasih kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur pada kesempatan ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk boleh berbagi kasih tentang cinta kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada hamba-Mu. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini pasti mempunyai tujuan ya. Tujuan itu diharapkan bisa menjadi kenyataan. Dan harapan itu tentunya harapan yang baik, harapan yang bisa menyenangkan hati setiap kita. Sebab semua orang itu inginnya hidup aman, nyaman, bahkan berkelimpahan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak lebih baik dari orang dunia, baik secara ekonomi maupun sosial, Bapak Ibu? Ini saya sempat berpikir ke sana. Kenapa ya? Karena yang saya alami, saya pernah jatuh bangun di dalam kehidupan ini berkali-kali. Lebih-lebih di saat-saat terakhir ketika saya resign, istri saya resign sejak awal pandemi. Kehidupan kami menjadi semakin terpuruk dan terpuruk. Pernah saya berpikir bahwa sebagai orang Kristen ini, kita ini kan pewaris kerajaan Allah. Bahkan kita tidak tahu status kita sendiri dan di mana posisi kita sebagai orang Kristen seharusnya. Pernah berpikir seperti itu. Saya seringkali berdoa kemudian merenung. Karena apa yang saya alami itu sangat-sangat tidak mengenakan tentunya. Sakit memang ujian ini. Jadi ketika saya mendapatkan hikmat daripada Roh Kudus, status kita ini adalah anak Tuhan. Dan posisinya seharusnya kita selalu dekat dengan Bapa. Karena di dalam Yohanes 12 ayat 26, ya ketika saya membaca ayat itu, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Seringkali ayat ini terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran saya. Jadi apa yang harus aku lakukan Tuhan ketika saya mendapatkan ayat ini dan selalu terngiang-ngiang. Dan pernah terpikir juga di dalam pikiran saya, mungkin seringkali kita ini seperti orang Kristen yang suka sekali dimanjakan. Jika jadi orang Kristen yang suka dimanjakan, hidupnya merasa enak, merasa kaya raya. Ya, seperti itulah. Jadi orang Kristen yang dimanjakan itu hidupnya bahwa ikut Tuhan. Pasti enak, pasti terjamin. Tapi ketika ujian datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sempat terpikir seperti itu karena saya juga mengalami seperti itu. Dulu Bapak Ibu. Begitu saya jatuh sakit sekali.
dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan bertambahnya usia saya, mungkin saya mencari pekerjaan sudah gak mungkin ada yang terima. Akhirnya saya renungkan ayat ini. Saya mulai menyadari bahwa apa yang harus saya lakukan harus bisa terjadi. Jadi kalau saya menjadi orang Kristen yang suka dimanjakan, itu nggak akan mendapatkan apa-apa. Awalnya saja enak. Seperti anak bungsu yang terhilang. Dan juga anak sulung yang sama-sama tidak mengerti kehendak Bapa. Kalau kita baca di dalam Lukas 15 ya, ayat yang ke-11 sampai 32 itu terjadi seperti itulah. Jadi kehidupan saya tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kehidupan saya stagnan. Tuhan sih tidak menjauh. Saya percaya Tuhan tidak berlalu dari kehidupan saya. Tuhan ada. Cuman Tuhan tidak meresponi. Tuhan diem. Karena saya tidak pernah meresponi apa perkataan Tuhan di dalam hidup saya. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, saya sadar akan status dan posisi saya yang sebenarnya. Saya adalah anak Tuhan. Saya harus selalu mendekat kepada Tuhan. Karena supaya saya bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Saya mencoba mendekat dan mendekat. Saya berusaha mengatur jam doa. Saya pingin setiap hari itu 3 kali. Minim aja 3 kali pingin Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk saya. Pagi hari saya berdoa. Nanti siang hari saya datang lagi kepada Tuhan. Masuk kamar saya berdoa. Nanti malam lagi saya berdoa lagi kepada Tuhan. Saya membangun keintiman. Perlahan tapi pasti waktu berlalu. Ternyata tidak hanya dengan itu Bapak. Tapi firman Tuhan ini harus kita renungkan. Harus kita sukai. Menyukai firman Tuhan itu menyimpan dan melakukannya. Banyak firman-firman Tuhan yang saya baca meskipun saya tidak menghafal. Karena saya nggak mungkin bisa menghafal. Saya baca tapi ada 1-2 ayat yang tersimpan di dalam memori saya. Suatu saat saya melakukan. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika kami tidak memiliki uang sama sekali. Dan istri saya ngomong, makan apa ini besok? Karena saya ingat firman Tuhan, cukupkan apa yang ada padamu. Ya saya ngomong sama istri saya, apa yang ada di lemari es. Coba dibuka itu di kulkas. Ada apa? Cuman ada telur. Ya udah itu aja dimasak. Cukupkan. Jadi kalau Tuhan ngomong melalui firman-Nya yang sudah menjadi rema di dalam kehidupan saya, itu yang saya lakukan. Perlahan tapi pasti Tuhan memulihkan. Perlahan tapi pasti Tuhan mulai mengubahkan. Tidak hanya di dalam saat-saat ekonomi saya, tapi terlebih-lebih di dalam kehidupan rohani saya. Saya mulai semakin cinta dengan Tuhan. Saya semakin mengingini firman-firman Tuhan. Di mana ketika saya sakit, sampai saat ini pun saya sakit. Saya ini ada sakit Bapak Ibu, yaitu penyempitan saluran kencing yang terjadi kelainan sejak lahir ya. Tapi dewasa-dewasa ini dan mulai umur sekian ini saya sudah berkepala 6, saya mulai merasakan dampaknya. Sakit saya udah setahun yang lalu. Jadi pas bulan Desember tahun yang lalu saya masuk rumah sakit. Dan disitulah saya diagnosa bahwa sudah ketemu penyakitnya, penyempitan saluran kencing. Dan itu harus dioperasi. Karena saya sampai saat ini mendaftar dengan BPJS, saya pun tetap mengantri, tetap kontrol. 2 minggu sekali saya harus kontrol ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan itu pun saya harus nunggu, tidak tahu berapa lama lagi saya tunggu panggilan untuk jadwal operasinya. Karena di dalam penyempitan saluran kencing ini, ini harus dipotong dan diganti. Jadi inilah yang terjadi dalam diri saya saat ini. Meskipun saya sakit, tapi kalau saya mengenal siapa Tuhan saya, Dia akan tetap memberikan saya kekuatan. Dan di dalam sakit saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Ada seorang ibu,
yang sudah tua, tapi dia orangnya kaya raya. Tapi dia itu pengharapannya hanya harta, harta, dan harta. Padahal di usianya yang sudah menjelang senja, ya sudah senja lah. Itu padahal anak-anaknya semuanya menginginkan gak usah mikiri yang dunia mah. Pikiri saja bagaimana nanti bisa sampai ke sorga, itu anak-anaknya. Dan kita dipanggil untuk berdoa bersama-sama melayani, dan saya bersaksi bahwa saya saat ini juga menderita sakit. Tapi saya tidak merasakan sakit. Dengan sakit yang ada di dalam diri saya harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa ini loh cara Tuhan untuk membawa saya mendekat. Saya tetap mengucap syukur meskipun dengan keadaan saya seperti ini. Di bawah pusar saya ini dilobangi Bapak Ibu, dan di situ dikasih selang untuk PAK. Dan di situ dikasih urin pack yang selalu saya bawa kemana-mana. Meskipun saya melayani, saya harus bawa kemanapun. Tapi kalau perjalanan jauh mungkin saya nggak begitu bisa Bapak Ibu, karena masih merasakan getaran-getaran yang ada di perut saya ini. Nah, ini saya tetap memuliakan Tuhan dengan cara ini. Dengan begitu saya harus bisa membuat hati orang itu kuat. Ada juga seorang ibu yang hilang pengharapan. Dia nggak memiliki harapan. Jadi dia hidup seorang diri. Dan anaknya sudah pergi jauh, nggak mungkin akan datang lagi. Karena sudah menikah dengan keluarga muslim. Jadi ibu ini sudah hilang pengharapan. Hidup segan, mati tak mau. Inilah orang ini. Jadi barang-barang di rumahnya itu berantakan Bapak Ibu. Ibaratnya kayak kapal yang udah diterjang ombak, porak-poranda lah. Satu persatu dijuali semua untuk biaya makan. Dengan dipertemukannya kami dengan ibu ini, saya mulai rajin mendatangi dia. Seminggu sekali saya datangi dia, bahkan saya ajak untuk ke gereja. Saya berikan dana untuk makan, untuk biaya ke gereja, ongkos ke gereja. Saya menguatkan dia, perlahan tapi pasti dia percaya. Tuhan itu baik ya Pak ya. Oh baik, Tuhan itu baik, selamanya baik. Di mana ibu masih memiliki pengharapan kepada dia. Dia akan bekerja di dalam kehidupan itu. Percaya Tuhan pasti tolong. Saya terus selalu memberikan kekuatan. Lu Bapak katanya sakit. Oh, kok bisa Pak kemana-mana, ini apa enggak sakit? Saya sudah enggak sakit. Karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya bilang demikian Bapak Ibu. Nah karena saya tahu siapa Bapak saya, siapa Tuhan saya. Dialah Allah yang kita sembah itu tidak salah. Dia adalah Allah yang maha besar, mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Dia maha hadir di saat saya susah. Dia menyediakan di saat saya berkekurangan. Dan dia itu selalu nyata di dalam segala perkataan. Firman-Nya yang saya tangkap. Firman-Nya yang selalu saya klaim di dalam doa saya. Tuhan, Engkau berfirman, inilah janji-Mu. Saya perkatakan setiap firman. Jadi ini yang menjadi kesaksian di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengenal siapa Tuhan Allah yang saya sembah. Dan saya tahu posisi saya sebagai apa. Status saya siapa. Kalau saya anak Tuhan, saya harus dekat dengan Bapa. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan saya. Hari demi hari Tuhan pulihkan saya. Tuhan ubahkan saya. Dan semuanya itu menjadi baik. Dan dulu kehidupan saya tidak lebih baik daripada orang dunia, Bapak Ibu. Tapi sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan. Bahkan di dalam kehidupan saya bisa berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar saya. Lebih-lebih di dalam jemaat saya. Orang-orang seiman. Ini yang terutama Bapak Ibu. Sungguh saya berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu masih perhatikan saya. Dia ada tapi dia tidak berpaling dari diri saya. Dia ada di saat saya berseru, dia datang. Dia ada, dia menjawab ketika saya meminta sesuatu. Saya punya Tuhan Allah yang luar biasa. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah sama-sama anak Tuhan. Posisikan diri Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan.
supaya kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita bisa melakukan dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Demikian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.